Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membongkar seluruh aibmu, tanda ia sangat mencintaimu. Kita sering ya sekarang zaman media sosial ini melihat kalau ada teman, ada sahabat yang mau berpisah, yang mau bercerai, atau sudah berpisah atau sudah bercerai. Biasanya mereka membongkar, menceritakan aib dari pasangannya. Namanya manusia biasa seperti kita ya, tentu ada saja kekurangan-kekurangan kita ya, yang tidak seharusnya diceritakan kepada orang lain ya. Tapi itulah biasanya kemarahan akan membuat orang melakukan itu. Tetapi tidak terbatas kepada kemarahan saja. Yang tidak disadari oleh seseorang ketika dia membongkar aib tadi, sesungguhnya ada rasa ketakutan kehilangan yang amat sangat besar. Sehingga dia merasa butuh untuk menceritakan aib-aib itu tadi. Nah, jadi ya, ketika aib itu dia ceritakan, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada orang yang mau dengan kita. Ya, itu cara dia memagari kita. Agar semua orang yang kita dekati misal merasa ketakutan. Kalau ada orang yang mau mendekati kita, jadi berubah pikiran. Nah, itu tujuannya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau kita dimiliki oleh orang lain. Dia tidak mau kehilangan kita. Dia tidak mau berpisah, atau dia menyesali perpisahan yang dia pilih itu ya, tetapi dia gengsi untuk mengakui bahwa dia menyesali itu. Nah, maka yang dia lakukan adalah mengunci kita agar tetap sendirian, sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali kembali kepada dia. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya. Apalagi yang bercerai ini adalah suami istri yang seharusnya sama-sama berkomitmen untuk menjaga rahasia satu dan lainnya walaupun mereka berpisah. Karena apa? Karena kan suami istri itu di dalam rumah tangga itu kan ada anak-anak ya. Tentu anak-anak akan menjadi korban yang utama ketika aib dari orang tuanya, apakah itu ayahnya ataupun ibunya, sampai diketahui oleh orang lain. Nah, jadi itu sebenarnya sangat disayangkan, tetapi ya itu banyak terjadi ya. Kalau zaman dulu, biasanya yang demikian itu bisa kita lihat di televisi, di acara infotainment ya. Kalau ada para pesohor tuh, orang-orang beken yang akan bercerai. Nah, biasanya saling membongkar aib. Tetapi zaman media sosial ini, orang-orang biasa seperti kita juga melakukannya. Ya, paling tidak teman-teman ya, yang berteman di media sosial atau yang memfollow media sosialnya jadi tahu semua. Nah, jadi itu. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah pertanda bahwa rasa cinta di dalam hati itu sangat besar. Rasa penyesalan akan perpisahan yang dipilih itu juga sangat besar. Nah, jadi orang yang membongkar aib pasangannya ketika perpisahan itu terjadi, meski dia yang meminta perpisahan itu sesungguhnya
menandakan bahwa cinta di dalam hatinya amat sangat besar. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa maknanya ketika mantan masih mencintai? Apa maknanya ketika mantan tidak mau, tidak rela kalau kita sampai dimiliki oleh orang lain? Maknanya, walaupun terlihatnya begitu tipis begitu ya, maknanya itu tadi, itu menunjukkan bahwa dia berkeinginan besar untuk bisa kembali bersama lagi. Dia menyesali perpisahan itu dan pengen balik, ya. Karena itu, semakin besar kebencian yang orang tunjukkan pada saat perpisahan itu terjadi, maka tidak akan lama lagi dia akan menunjukkan penyesalan dan cintanya yang juga teramat sangat besar. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang itu dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, jadi wa bakhid bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman. Itu yang terjadi pada diri mantan. Ketika membenci dengan cara yang berlebihan, maka ia akan jatuh cinta lagi juga dengan cara yang berlebihan. Maka ketika mantan sering ya membicarakan kita, membongkar aib kita ke sana kemari, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menginginkan untuk kembali bersama lagi, maka pilihannya diam adalah yang terbaik ya. Kalau mantan tuh menggunakan media sosial, menceritakan berbagai aib-aib kita di media sosial dan kita stres membacanya. Kita deg-degan tuh setiap mantan memposting sesuatu. Maka sebaiknya pada saat ini, agar situasinya tidak tambah memanas ya, agar mantan segera menyadari bahwa kemarahan dan kebencian yang ia tunjukkan itu energinya berasal dari rasa cinta yang sangat besar, maka mendiamkannya lebih baik. Kalau pusing membaca postingan mantan, tidak usah menggunakan media sosial dulu. Dihapus saja dulu aplikasinya dari handphone kita, ya. Yang penting diingat-ingat saja, dicatat saja passwordnya. Kapanpun kita mau menggunakan media sosial itu lagi, ketika situasinya sudah lebih nyaman, ya. Ketika mantan sudah kembali kepada kita, kan kita bisa mengaktifkan lagi media sosial kita. Yang penting kan tidak lupa passwordnya. Kalaupun lupa passwordnya, selama email kita tidak berubah, kan kita tetap bisa mengaktifkan media-media sosial kita tadi ya.
Daripada kita tetap memaksakan diri membaca postingan-postingan mantan dan itu membuat kita stres, membuat kita menderita, dan sangat mungkin kita juga jadi terpancing untuk merespon, membongkar aib-aib mantan juga ya. Jadi biarkan saja kondisi yang sedang panas ini kemudian menurun terlebih dahulu secara alami. Ketika kemarahan mantan sudah reda, maka dia akan segera menyadari bahwa cintanya kepada kita teramat sangat besar. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.